Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin. Amin. Baik, saya absen dulu ya. Dani hadir. Budi. Ila hadir. Siapa ini? Kita hadir. Dani hadir. Baik, sudah lengkap. Sebelum kita memulai pembelajaran Al-Quran hadis yang selanjutnya, kita mereview kembali pembelajaran minggu lalu, yaitu bertema tentang hadis itu apa, dari pengertian hadis itu. Saya bertanya, siapa bisa menjawab? Yang nomor satu, apa istilah-istilah lain dari hadis? Ya Bapak. Ya, kamu Dani. Istilah lain dari hadis adalah as-sunnah, khobar, dan atsar. Bagus. Yang kedua, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis yaitu sebagai penguat atau penghubung, Bapak. Bagus. Terus yang ketiga, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir adalah hadis yang ditanggapi oleh panca indera, yaitu yang dirumuskan oleh beberapa rawi besar, dan itu mereka tidak akan berdusta, Bapak. Bagus. Yang keempat, apa yang disebut hadis mauquf? Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan pada para sahabatnya saja, baik melalui perkataan, perbuatan, dan ataupun lainnya, dan sanadnya. Begitu Bapak. Baik. Sekarang kita buka bukunya semua. Bab 4 Al-Quran hadis, halaman 78. Baik anak-anak, pada pertemuan ini, minggu ini kita masuk ke bab 4, yaitu yang berjudul, yang bertema sikap toleranku mewujudkan perdamaian. Apa sih toleran itu? Ini anak-anak, Allah menciptakan manusia dengan beragam, dari jenis kelamin, warna kulit, terus rambut, terus wajah, pemikiran, sikap, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah bukti bahwa keberagaman di dunia ini itu nyata adanya. Dalam sejarah bangsa kita,
Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita itu berbeda-beda suku, adat istiadat, dan ras dan golongan dan lain-lain. Makanya pemuda-pemuda kita dulu berjuang atau pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk toleransi kepada sesama manusia. Terus hal tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam, anak-anak, bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, manusia harus saling menghargai agar terwujud kehidupan yang rukun, aman, dan sejahtera. Untuk lebih lanjut, Bapak akan menayangkan video ini, kalian simak dan jangan lupa dirangkum. Nanti saya di akhir setelah memutar, Bapak akan mempertanyakan hal itu atau di akhir pembelajaran sebelum pulang. Saya akan meminta tulisan kalian dan saya tanda tangani nanti. Baik, begitu ya anak-anak. Bentar Bapak anu dulu. Putarkan. Baik, anak, kita masuk ke pertemuan yang kedua di bab 4, yaitu yang berjudul sikap toleran mewujudkan kedamaian. Yang pertama yaitu dasar sifat toleran. Allah menciptakan manusia dengan beragam, dari jenis kelamin, kulit, rambut, wajah, pemikiran, sifat, sikap, dan sebagainya. Kesemuanya itu bukti nyata bahwa keberagaman itu memang benar adanya. Dalam sejarah bangsa kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa negara kita Indonesia ini tidak berasal dari satu jenis, melainkan berbagai macam agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun hal tersebut bukanlah penghalang bangsa menuju persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu manusia harus saling menghargai agar terwujudnya kehidupan yang rukun, aman, dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua adalah pengertian sifat toleran. Pengertiannya adalah toleran itu sifat atau sikap suka menenggak, buka kurung, menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan. Pendirian, buka kurung, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dengan kata lain, toleran yaitu memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian sesuai dengan keinginan. Konsep dalam Islam yang paling dekat dari segi pengertian
dengan konsep toleran Barat ialah tasamu, yang berarti sikap pemurah, penderma, dan gampangan, atau juga dapat diartikan dengan mempermudah, memberi kemurahan dan keluasan. Dalam konteks ibadah tasamu berarti memberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah seperti sholat, jamak qashar, dan perjalanan ataupun tayamum jika tidak dapat menemukan air wudhu. Fanatik sebagai penyeimbang sikap toleran. Ada dua istilah fanatik dalam Islam, yaitu yang pertama istiqomah adalah keteguhan hati, yang kedua ta'assub adalah fanatik buta. Dari dua istilah tersebut menunjukkan fanatik memiliki positif dan negatif, sehingga fanatik yang berlebihan akan sangat membahayakan bagi kerukunan hidup umat Islam dimanapun berada. Yang selanjutnya belajar toleransi dari Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah yang ayatnya ada 6, yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Penjelasan surat itu yaitu turunnya Quran Surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah. Membendung di sini adalah yaitu menghalang-halangi dengan bujukannya sampai dengan cara penyiksaan, intimidasi, mengalami kegagalan. Akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah SAW. Mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka dengan cara mereka menyembah selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan Rasulullah. Dari peristiwa itu, lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW sebagai respon ajakan kaum musyrikin Quraisy. Dari peristiwa yang melatar belakangi tersebut, turunnya surat ini dapat diketahui bahwa ayat-ayat dalam Quran Surat Al-Kafirun adalah jawaban Rasulullah atas ajakan kaum Quraisy untuk bertukar keyakinan. Namun Rasulullah dengan tegas menolaknya dengan mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan beliau pun menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy pun tidak akan dengan ikhlas dan sepenuhnya hati menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang mereka janjikan. Dan pada ayat terakhir semakin jelas sikap yang ditunjukkan Rasulullah dalam hal akidah, bahwasanya dalam hal beribadah maka kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunan agama kita, sebagaimana mereka pun bebas melaksanakan aktivitas peribadatan sesuai dengan kepercayaannya, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mutiara hikmah. Dari penjelasan di atas kita ambil kesimpulan, yaitu
Rasulullah SAW bersabda, Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, man ada di mayyan fa ana khasmuhu wa man kuntu husmahu khasaftuhu yaumal qiyamah khasabtuhu yaumal qiyamah. Akhrajahul khatibu fi tarihi Baghdadin, yang artinya diriwayatkan Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyakiti seorang kaum zimmi, maka aku kelak akan menjadi musuhnya. Dan siapa yang memandikan sebagai musuhnya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat. Dari hadis tersebut sudah jelas Rasulullah SAW mengajarkan kita yaitu bersifat toleransi dalam beragama maupun dengan bidang sosial ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, itu pembelajaran hari ini anak-anak. Apa ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Kalau gitu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu